Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 16 Mei 2021. Judul renungan, Kesatuan dalam Roh. Diambil dari Nats 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Tubuh Kristus adalah gambaran sempurna kesatuan Allah dengan gerejanya. Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai anggota tubuhnya. Demi kepentingan bersama, jemaat diperlengkapi dengan beragam karunia rohani untuk saling melayani. Namun, pada kenyataannya, pemahaman serta praktik karunia rohani yang keliru kerap terjadi. Dalam hal ini, Rasul Paulus menyoroti perilaku jemaat Korintus. Sebelum bertobat, jemaat Korintus menyalahgunakan kehebatan, kelebihan mereka sebagai ajang untuk memuaskan dan memuliakan diri. Maka, Paulus memberi perhatian penuh akan hal ini dengan memaparkan pemahaman yang benar tentang karunia-karunia rohani. Semua karunia rohani berasal dari Allah dan digunakan untuk memuliakan Allah. Setiap orang dianugerahkan karunia rohani secara khusus menurut kehendak Allah, bukan apa yang dianggap pantas menurut manusia. Dalam berbagai-bagai pelayanan, terdapat pula rupa-rupa karunia-Nya. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, dan sebagainya. Meski beragam, Paulus menjelaskan bahwa semuanya dikerjakan oleh pemberi yang sama, yaitu satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah. Hal ini menggambarkan adanya relasi dan kesatuan dalam keragaman yang semestinya juga tercermin dalam kesatuan jemaat sebagai anggota tubuh Kristus. Setiap orang percaya dianugerahkan paling tidak satu karunia rohani. Saudara dan saya diberikan karunia yang dipandang Tuhan cukup dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mendapat beberapa, ada yang hanya satu saja. Tuhan masih melihat itu sebagai sesuatu yang baik jika masih dipercayakan sampai saat ini. Saudara dan saya sama-sama mempunyai posisi dalam anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara dan saya harus bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengembangkan karunia rohani yang sudah Tuhan percayakan untuk membangun kesatuan. Kesadaran yang sangat penting bahwa segala sesuatu berasal dari Allah
dan digunakan untuk memuliakan Allah, termasuk karunia-karunia rohani. Kiranya Tuhan menolong kita.